Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Randi. Kali ini aku ingin bercerita kembali tentang pengalaman mistis yang pernah aku alami. Saat itu, Desember tahun 1998, aku bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah yang menempati bekas gedung rumah sakit warisan zaman Belanda. Waktu itu bulan Desember. Pulang kerja sampai larut malam sudah menjadi hal biasa bagiku. Terlebih, aku hanya sebagai tenaga kerja honorer. Para seniorku melimpahkan banyak pekerjaan untuk laporan akhir tahun. Waktu hari mulai gelap, aku masih sibuk mengetik tanpa memperdulikan suasana hujan dan kilatan cahaya petir. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang mengetuk pintu ruanganku. "Duluan pulang aja, Pak. Saya masih banyak pekerjaan," teriakku yang mengira itu adalah Pak Bandi, teman sekantorku. Namun, tidak ada jawaban dari luar. Hanya saja, pintu diketuk semakin keras tanpa henti. Tentu saja aku agak sedikit emosi. Aku pun beranjak dari kursi menuju arah pintu dan segera membukanya. Lalu, ketika aku buka, terlihat seorang kakek tua dengan baju serba hitam panjang sampai mata kaki bersepatu pantofel. "Nak, hentikan dulu pekerjaanmu. Segeralah sholat. Waktu maghrib hampir habis." "Oh, iya Pak. Mbah," jawabku terbata-bata. "Cepatlah, Eyang butuh bantuanmu." "Oh, iya Mbah. Eyang," jawabku menuruti perkataan kakek itu begitu saja. Aku pun segera mengambil wudhu dan sholat. Selesai sholat, aku menemui kakek itu. Dia masih berada di depan ruangan kerjaku. "Maaf Eyang," kataku. Tapi belum selesai aku bertanya, kakek itu sudah menyela. "Eyang Sumo, namaku Kartosumo. Panggil Sumo saja," sahut kakek itu. "Iya Eyang, nama saya Randi. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Eyang?" tanyaku. "Ikutlah Eyang ke sana," kakek tersebut berkata sambil menunjuk sebuah gedung yang terpisah di belakang gedung yang aku tempati. Aku lalu mengikuti kakek itu menyusuri koridor. Saat itu, koridor gedung bekas rumah sakit masih utuh, belum dibongkar. Jadi untuk menuju antar gedung tidak akan kehujanan. Sampailah di gedung belakang. Aku mengikuti kakek itu masuk ke dalam. Di pojok ruangan terlihat gadis berpakaian serba putih duduk bersimpuh sambil terisak lirih.
Itu cucuku. Pekerjaannya hanya meratapi nasibnya. Eyang sudah membujuknya untuk melupakan kekasihnya, tapi dia terus saja meratapi kekasihnya itu. Kemana kekasihnya, Eyang? Apa yang terjadi sampai cucu Eyang bersedih terus? Terus, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Eyang sama cucu Eyang? Tanyaku kepada Eyang Sumo. Untuk sementara hiburlah dia. Tolong carikan kekasihnya itu. Eyang dan cucuku Marlina tidak bisa kemana-mana. Kami tidak bisa keluar dari sini, ucap kakek itu. Oh, jadi Marlina nama cucu Eyang itu. Suruh saja Marlina ke ruangan saya bila dia butuh teman, ucapku kepada kakek itu. Kemudian aku pun berjalan mendekati Marlina. Mbak, datang saja ke tempatku ya, biar diantar Eyang. Gak jauh kok, di depan sana aku kerjanya. Marlina hanya terlihat mengangguk-angguk dan masih terdengar terisak tangisan. Saat itu aku belum mengenal tempat aku bekerja. Yang ku tahu, Marlina dan kakeknya adalah warga sekitar. Sejak malam itu, ketika aku ada lembur kerja malam, Marlina selalu datang dengan keanehan, selalu menggunakan baju yang sama, baju seorang perawat, dan tidak pernah menyentuh sedikit pun teh manis dan jajanan kue yang aku belikan dari ibu kantin saat sore. Dari setiap pertemuan dengannya, aku menjadi tahu apa yang selalu membuatnya sedih. Marlina telah kehilangan kekasihnya. Dia bercerita awal pertemuan dan saat-saat terakhir bertemu dengan kekasihnya itu. Mas Randi, rumah sakit ini dulu milik pemerintah Belanda. Setelah merdeka tahun 45 dikuasai oleh republik ini. Dan saat Belanda datang kembali ke Indonesia, rumah sakit ini masuk penguasaan Belanda lagi. Pemuda kita selalu melawannya. Kami semua yang bekerja di rumah sakit ini tidak membeda-bedakan pasien yang kami rawat, karena tugas kami hanyalah menolong orang yang sakit. Tidak peduli itu seorang pejuang ataupun tentara Belanda. Kami bersikap tidak membeda-bedakan, hanya berdasarkan kemanusiaan yang wajib kami tolong. Di saat itulah ada seorang pejuang terluka tembak. Aku pun merawatnya sampai sembuh. Dari seringnya kami bertemu, akhirnya tumbuh rasa saling suka di antara kami. Ya, prajurit Sujana, pemuda yang aku cintai. Tidak jarang Jana datang ke sini diam-diam untuk bertemu denganku. Kami para perawat selalu menitipkan obat-obatan untuk para pejuang, karena hanya dengan cara itu kami membantu perjuangan. Terkadang aku ikut serta ke tempat persembunyian para pejuang bila-bila ada pejuang yang terluka. Hingga suatu ketika ada mata-mata Belanda yang mengetahui kegiatan kami, Mas. Belanda pun menyergap kami. Mas Randi, aku butuh bantuanmu. Sampaikan maaf dan sapu tangan ini kepada Jana. Aku hanya diam menyimak cerita dari Marlina. Ku terima sapu tangan itu dengan gemetar, karena aku baru sadar kalau Marlina bukanlah manusia. Lalu, di mana aku harus menemui Jana? Tanyaku dengan takut. Carilah di tempat Wali Perkasa. Di situ ada tugu peringatan. Di situ Jana berada. Aku ingin ke sana, Mas, tapi tidak bisa. Bantu aku, Mas Randi. Dengan suara memelas, sosok Marlina memohon kepadaku. Iya, aku bantu, jawabku gemeteran. Tampak kakek Sumo datang mendekat dan berkata, Marlina, ayo pulang, Duk. Marlina segera beranjak. Diiringi kakek Sumo berjalan di sampingnya menuju gedung belakang. Terdengar suara lirih. Tolonglah kami, Randi. Kami ingin pulang dengan tenang. Aku tidak kuasa menjawab. Segera aku mengunci pintu kantor dan berjalan ke parkiran motor. Kupacu Yamaha Force 1Z ku dan pulang ke rumah. Hari berikutnya aku tidak lembur. Sepulang kerja, kupacu motorku menuju tempatnya Wali Perkasa. Setelah tanya sana sini tentang tugu peringatan perjuangan, akhirnya tempat itu kutemukan. Pada prasasti tergores tulisan sebagai berikut.
Di sini telah gugur sebagai pahlawan Kusuma Bangsa 19 orang anggota TNI AD Korps Siliwangi, seorang anggota PMI, seorang penduduk setempat pada hari Jumat Pon tanggal 20 Oktober 1948 dalam rangka mempertahankan Republik Indonesia. Lalu kuletakkan sapu tangan pemberian Marlina di pelataran tugu peringatan. Dan tiba-tiba tercium aroma bunga melati dari sapu tangan. Kukirim doa untuk para pejuang yang telah gugur itu. Samar-samar dan semakin jelas terlihat berdiri pemuda pejuang dan memungut sapu tangan itu. Kemudian dia mengikatkannya di lengannya. Pemuda itu berjalan ke arahku dan berkata, "Kami telah tenang. Kamu yang hidup lanjutkan perjuangan kami." Aku pun mengambil sikap sempurna dan segera kuberikan hormat lalu berkata, "Siap, lanjutkan." Setelah kuturunkan tangan, hanya satu kedipan mata, sosok itu sudah tidak ada. Setelah peristiwa itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan sosok kakek Kusumo dan Marlina. Demikian teman-teman, ada apa gerangan pengalamanku bekerja di gedung bekas rumah sakit. Semoga bisa mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita hari ini adalah jasa dan pengorbanan para pahlawan yang mendahului kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi Pranojo. Waktu itu usia Echa belum genap 4 tahun. Suatu ketika, Echa berbisik kepada Tia, ibunya. "Mama tahu nggak? Orang itu mah, Tante Vina, lehernya dililit sama ular dan kakinya ada anak kecil hitam nempel di kakinya Tante Vina mah, sambil ngejilatin kakinya. Ih, sayang, aku takut mah. Tapi Mama janji ya, jangan ngomong ke Tante Vina, takut setannya pada kesini," ujar Echa dengan bahasanya yang begitu polos. Sontak Tia sebagai ibu pun kaget dan hanya bisa terdiam memikirkan apa yang diucapkan oleh Echa tentang Vina. Tanpa memberitahu Vina, Tia setiap hari hanya bisa memperhatikan Vina dan melihat apa yang terjadi. Tia melihat di kaki Vina ternyata ada luka seperti tersiram minyak panas. Lukanya merah dan melepuh dan semakin hari semakin melebar. Tia sempat bertanya kepada Vina tentang kakinya kenapa bisa seperti itu. Vina hanya menjelaskan bahwa kakinya terkena gatal seperti terkena kutu air, tapi ini lebih parah karena lukanya begitu sangat mengerikan. Bahkan dia pun sudah memeriksakan diri ke dokter beberapa kali, sudah diberikan obat kulit, tapi tidak ada perubahan juga. Tia hanya bisa menyimak saja, tapi tetap tidak mau memberitahukan kepada Vina apa yang dilihat oleh Echa, anaknya. Karena Tia paham konsekuensinya seperti apa kalau sampai Tia memberitahukannya. Bisa-bisa santet itu berbalik terhadap keluarganya. Setiap hari Tia selalu mendengarkan keluhan dari Vina akan sakit yang menimpa dirinya. Vina juga sering sekali mengeluhkan sakit di bagian leher juga perutnya. Sekali lagi, Tia hanya bisa mendengarkan tanpa memberitahu apa yang dilihat oleh Echa. Hati kecil Tia ingin membantu, tapi Tia pun tidak ingin menanggung resikonya, apalagi melihat Echa anaknya yang masih sangat kecil. Sakit dari Vina semakin hari semakin parah. Tia pun mendapatkan kabar tentang Vina bahwa Vina akan dioperasi pada bagian perutnya karena terkena batu empedu. 2 kali sudah melakukan operasi, tapi setelah operasi pun sakitnya tak juga sembuh-sembuh. Malah di bagian perutnya masih terasa sakit. Merasa ada yang janggal, Vina pun melakukan pengobatan alternatif.
Sudah 4 kali orang pintar mencoba menyembuhkan Vina. Dan alhamdulillah kondisinya semakin hari semakin membaik. Setelah kondisinya sudah membaik dan kata Echa, setan-setannya sudah pergi, Tia pun akhirnya berani menceritakan kondisi yang sesungguhnya kepada Vina. Jumat pagi, Tia pun bertemu kepada Vina karena anak dari Vina satu sekolah dengan Echa. Tia pun mengobrol dengannya dan basa-basi menanyakan kondisinya. "Mbak Vina, gimana kondisinya? Sudah baikan kah?" kata Tia berbasa-basi. "Alhamdulillah, sudah Tia. Kata orang-orang pintar, aku terkena santet," jawab Vina dengan nada melasnya. "Oh iya Mbak, maaf sebelumnya. Aku juga sebenarnya sudah tahu, tapi aku gak mau menceritakan sesungguhnya kepada Mbak Vina karena aku juga takut," Tia menjelaskan. "Kok Mama Echa tahu? Tahu dari siapa sih ya?" "Dikasih tahu Echa. Echa bilang dulu waktu Mbak Vina kakinya masih sakit, ada yang ngejilatin kakinya Mbak Vina, sama di lehernya Echa melihat ular lagi ngelilit lehernya Mbak Vina." "Ular di leherku? Pantas Mama Echa. Tahu nggak? Kemarin pas aku sedang diobatin sama saudaraku yang di kampung, dia seperti menarik sesuatu dari leherku. Semakin ditarik, semakin mencekik leherku. Aku aja sampai teriak-teriak tahu Mbak. Rasanya kayak tercekik banget, seperti ada tali yang mengikat di leherku. Setelah sosok itu berhasil diambil, rasanya plong banget aku tuh. Sempet nanya sama saudaraku tentang sosok apa yang barusan diambil, tapi dia diam aja, tidak ingin memberitahukan kepadaku. Nanti deh aku coba ngomong ke beliau apa yang dilihat Echa." Obrolan pun berakhir. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, tiba-tiba Vina menemui Tia dan langsung menceritakan tentang obrolan dari Vina dan saudaranya itu. Ternyata, sepulang dari sekolah, Vina langsung menelpon saudaranya dan memberitahukan tentang apa yang dilihat oleh Echa. Dan apa yang dibilang Echa ternyata sama dengan apa yang dilihat oleh orang pintar tersebut. Bahkan, orang pintar tersebut meminta nama Echa, lantas menerawangnya dan memberitahukan bahwa Echa sudah peka dari lahir. Mau dicoba tutup dimanapun, tidak akan bisa kecuali kalau orang tuanya masih penasaran dan masih banyak uang, silahkan boleh mencobanya. Bahkan orang pintar tersebut menegaskan bahwa apa yang dilihat Echa pasti akan sama dengan apa yang dilihat oleh orang pintar tersebut. Dan kata orang pintar tersebut, tidak semua orang yang peka bisa melihat jelas tentang jin jahat kiriman santet. Hanya orang tertentu saja dan itu memiliki tingkatan yang lumayan. Echa adalah salah satunya. Tia pun hanya bisa tertegun dan terdiam. Dalam batin Tia berkata, "Tidak mungkin anak kesayanganku Echa seperti itu." Batin Tia pun terus bergejolak mengingat tentang perkataan orang pintar tadi, seakan-akan tidak ingin mempercayainya. Vina pun mengatakan, "Terserah Mama Echa, mau percaya syukur, nggak percaya ya sudah, aku sih nggak memaksa." Vina lantas menceritakan bagaimana awal mula dia terkena santet. Saat malam hari tiba, menurut kesaksian tetangga dari Vina, dia melihat sebuah bola api terbang dan mendarat di atap genteng kontrakan dari Vina. Karena orang itu merasa takut, orang tersebut tidak menceritakan malam itu juga. Namun keesokan harinya, orang tersebut datang menemui Vina dan menceritakan tentang kejadian yang semalam dia lihat. Vina pun hanya mengiyakan, seakan-akan tidak ingin percaya apa yang orang tersebut ucapkan. Keesokan paginya, banyak kejadian janggal yang dia alami. Dia pun sering menjumpai hewan kalajengking hitam di kamar mandinya. Dia lantas menginjaknya dengan sandal. Selama 7 hari berturut-turut, hewan itu selalu nampak. Bahkan saluran air pun sudah tertutup rapat, hanya lubang-lubang kecil saja. Entah hewan itu dari mana datangnya. Sudah 3 tahun lamanya Vina tinggal di kontrakan tersebut. Namun baru kali ini Vina menjumpai hewan kalajengking di tempatnya. Aneh memang, tapi Vina tetap cuek dan tidak mau memikirkan yang aneh-aneh. Vina masih berpikir dengan logikanya. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya Vina pun pindah karena sudah membeli rumah yang baru di perumahan yang Tia tempati. Vina pun pindah ke rumah baru. Dia berharap tidak ada kejadian yang serupa lagi menimpanya. Tapi aneh, di tempat yang baru pun
Vina masih merasakan terornya. Bahkan Vina pun sering gelisah di malam hari, tidur pun tidak nyenyak. Setiap hari sering mimpi buruk. Bahkan hubungannya dengan suami pun tidak membaik. Vina sering tersulut emosi yang tidak berkesudahan. Padahal Vina yang dulu adalah tipe orang yang penyabar. Tapi setelah sosok itu disingkirkan, alhamdulillah Vina sehat kembali dan hubungannya dengan suami sangat harmonis sampai saat ini. Vina pun tidak ingin memberitahukan kepada Tia tentang siapa yang sudah menyantetnya. Yang jelas, sudah diberi kesembuhan oleh Allah saja, Vina sudah sangat bersyukur dan Vina selalu berharap semoga orang tersebut dapat bertaubat kepada Allah. Amin. Assalamualaikum, nama saya Putra dari Bogor, Jawa Barat. Pada hari itu, malam minggu jam 9 malam, tanggal 28 Desember. Pada malam itu, saya sedang berkunjung ke rumah sanak saudara di Pasar Minggu, Gang Pengadilan. Saya lalu bertemu dengan teman saya, kita sebut saja namanya Jojo. Dan kami pun berbincang-bincang sebentar, dan pada akhirnya Jojo pun mengusulkan dan mengajak saya untuk menginap di rumahnya dengan alasan ingin ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Saya pun menyetujuinya. Jam 10 malam, kami pun berjalan menuju ke rumah Jojo yang berada di Tanjung Barat dengan menggunakan kendaraan umum bersama adiknya. Sesampainya di rumah Jojo, sekitar jam 11 malam, kami pun ngobrol panjang lebar membahas tentang kehidupan masing-masing. Sekitar jam 12 malam, tiba-tiba orang tua Jojo pun pulang ke rumah dengan keadaan mabuk dan orang tua Jojo masuk ke kamar sambil memanggil Jojo untuk ke kamarnya. Ketika Jojo ke kamar, dia dimarahi oleh orang tuanya karena ada saya yang menginap di rumahnya. "Ngapain kamu ajak temanmu nginep di sini?" "Rumahnya jauh, Pak, di Bogor. Udah malam, kereta udah gak ada." "Alah, bikin sempit rumah aja. Suruh pulang sana." Saya yang mendengar perbincangan mereka dengan hati yang tidak enak, saya pun keluar dari rumah Jojo dengan diam-diam tanpa memberitahu Jojo, karena saya merasa tidak enak hati kepada keluarga Jojo. Saya pun keluar dari rumah Jojo. Di persimpangan jalan, saya bingung ingin kemana. Jika balik ke Bogor, uang di kantong saya hanya cukup untuk naik kereta dan kereta jam 12 malam sudah gak ada yang ke Bogor. Kalau ke Pasar Minggu, saya sudah gak enak karena sudah pamit pulang sebelum ke rumah Jojo. Akhirnya saya pun memutuskan untuk ke Lenteng Agung ke rumah saudara saya yang lainnya. Saya pun memutuskan untuk berjalan kaki dari Tanjung Barat ke Lenteng Agung melewati jalur rel kereta api. Lalu saya berjalan sekitar 30 menit sampailah saya di Lenteng Agung dan saya pun kembali berpikir ingin lewat mana karena rumah saudara saya ada di Gang Bakso. Jika saya motong jalan lewat Kober, saya merasa takut. Akhirnya saya pun memutuskan untuk lewat Gang Mega atau Gang Cepek. Lalu saya jalan melewati Gang Mega dengan badan yang sudah capek. Ternyata saya salah mengambil jalan. Ternyata jalan yang saya ambil menuju Gang Kober. Setelah sampai di Kober atau pemakaman, saya pun berpikir untuk balik lagi. Tapi tubuh saya sudah lelah. Akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan melewati Kober karena jalan ini lebih dekat menuju Gang Bakso. Terus saya jalan dan sempat saya melihat jam dan ternyata sudah jam 1 malam. Dan di tengah jalan Kober, saya melihat ada seorang hansip yang sedang duduk di tengah jalan menggunakan kursi panjang. Saya pun tidak merasa aneh. Saya pikir mungkin hansip yang sedang berjaga. Saya pun melewati dan permisi kepada bapak hansip itu. "Misi Kong, numpang lewat?" "Iya, silakan. Pulang kerja?" "Iya Kong." "Ya udah, hati-hati di jalan." Saya pikir normal-normal saja dan saya terus berjalan. Ketika mau sampai di ujung jalan Kober,
entah dari mana, ada seorang ibu-ibu parubaya dan berpapasan dengan saya. Saya pun kembali menyapa. "Misi, Bu?" "Iya, hati-hati di jalan. Banyakin berdoa dan jangan pernah berhenti. Jalan terus pokoknya." Mendengar itu, saya pun tidak menghiraukan karena saya sudah sangat lelah. Di ujung jalan, saya melihat ada sebuah pos ronda. Dan itu saya sebut sebagai pos merah karena warnanya merah. Lalu saya mempercepat langkah karena saya ingin segera beristirahat. Setelah sampai, saya duduk di pos tersebut sambil berpikir, kayaknya duduk di sini aja deh sambil nunggu subuh. Karena saya juga nggak berani lewat jalanan tangga yang menanjak yang kanan kirinya adalah kebun warga. Dan di ujung tangga itu sudah masuk gang baso. Ketika saya sedang beristirahat dan berpikir, tiba-tiba dari atas pos ronda seperti ada yang melempar pasir. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya masih tidak menghiraukan karena tubuh saya sudah lelah. Tapi pas yang keempat, tiba-tiba ada yang jatuh ke atas atap pos ronda itu seperti ada benda besar yang jatuh dan suaranya sangat kerasa. Saya kaget dan loncat keluar dari pos ronda. Dan saya melihat ke atas, tapi nggak ada apa-apa. Ketika saya sedang mencari apa yang jatuh itu, tiba-tiba tercium bau harum disusul sebuah ringkikan kuda. Saya pun takut dan kembali meninggalkan pos tersebut. Lalu saya mengambil jalan memutar karena saya tidak mau melewati jalan tangga itu. Saya pun berjalan setengah berlari sambil diikuti bau harum itu. Gang demi gang sempit saya lewati. Sampailah di 3 buah kontrakan yang berjajar. Saya pun melewati kontrakan tersebut dan akhirnya saya melewati jalan yang bertuliskan jalan buntu. Akhirnya saya kembali lagi melewati kontrakan itu. 2 kontrakan kiri dan kanan gelap seperti tidak ada penghuninya, sedangkan kontrakan yang tengah terang. Ketika saya lewat di depan kontrakan yang di tengah yang terang, saya melihat seperti ada sebuah keluarga. Keluarga itu sedang bertengkar. Banyak barang yang berserakan di luar. Saya lihat ada baju, piring, sepatu, dan uang. Saya pun mendekat karena melihat uang. Ketika saya mau mengambil uang itu, saya melihat ada pakaian yang sedang dijemur dan pandangan saya tertuju kepada celana Betawi model dulu yang sering dipakai oleh jawara, lengkap dengan goloknya. Saya melihat dari atas sampai bawah dan saya pun kaget. Saya tidak bisa bergerak karena saya melihat ada bagian tubuh manusia dari pinggang sampai kaki yang tergantung seperti dijemur. Sekitar 5 menit saya tidak bisa bergerak, seperti waktu terhenti tanpa ada suara dan gerakan. Ketika saya sadar, saya pun langsung loncat ke belakang dan segera berlari. Saat saya berlari, sendal saya terlepas dan saya memutuskan untuk kembali mengambil sendal saya. Ketika saya ingin mengambil sendal, kaki itu telah berada persis di depan kontrakan. Saya pun segera mengambil sendal saya dan kaki itu langsung bergerak menuju ke arah saya. Saya kembali berlari sambil berteriak minta tolong. Ketika itu banyak orang yang belum tidur karena saya melihat di satu rumah ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan sedang makan. Saya berteriak-teriak, tapi orang itu seperti tidak mendengar teriakan saya. Pas saya melihat ke belakang, kaki itu semakin dekat dan saya kembali berlari. Sampai di sebuah jembatan dan kondisi sedang banjir, saya pun terus berlari dan kaki itu sudah berada di samping saya dengan posisi ingin menyeliding saya, seperti bermain bola. Sesudah jembatan, jalan mulai menanjak dan di ujung tanjakan saya melihat ada seekor anjing bermata merah. Saya pun kaget dan berhenti berlari lalu pasrah. Anjing itu berlari menuju saya.
Pas sampai di depan saya, anjing itu berbelok ke belakang saya dan mengejar potongan kaki itu. Saat itu saya langsung berlari. Sesampainya di masjid Gang Bakso, waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Karena sudah ada yang tahrim di masjid, saya pun langsung masuk masjid dan duduk di teras masjid. Ketika saya duduk di teras masjid, saya dihampiri oleh orang yang ingin sholat subuh. Lalu dia berkata, "Ngapain, Dek? Kayak habis dikejar setan aja." "Enggak, Pak, saya buru-buru mau sholat, jadinya saya lari." "Jangan bohong, itu ada sepasang kaki jawara yang punya ilmu rawa rontek nungguin kamu di depan masjid." Saya pun diam 1000 bahasa. "Ya sudah, diam aja di sini. Dia gak bakal berani masuk ke sini karena ini adalah rumah Allah. Kalau bisa kamu sholat subuh dulu di sini dan istirahat sampai jam 6 pagi, baru kamu melanjutkan perjalanan." Saya pun menuruti nasihat orang tersebut untuk sholat subuh di masjid itu dahulu. Setelah itu, barulah saya melanjutkan perjalanan menuju rumah saya. Dan selama perjalanan, tidak ada lagi gangguan yang saya alami. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak cerita saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya ke email kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak RHI FM kali ini. Semoga dapat menghibur kalian malam ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. So we can fly again. To go out of my mind, and all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time.
you.